Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Utitena pamajeya dhammang sucaritang cari dhammacari sukang seti asming loke param hijati. Bangun, jangan lengah, tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan keberkahan bagi kita, di pagi hari ini kita dapat kembali memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memperbarui sila, mengulang kembali ajaran-ajaran luhur Guru Agung Sang Buddha yang termuat di dalam kitab Parita, dan pagi hari ini kita bisa kembali menggunakan sebagian waktu kita untuk belajar Dhamma. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, masih dalam suasana tahun baru. Tentu Bante juga menyampaikan kepada para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, selamat tahun baru Imlek. Semoga di tahun baru ini keberkahan menyertai ibu bapak bersama dengan keluarga. Semoga ibu bapak senantiasa sehat, bahagia, sejahtera, dan tercapai apa yang menjadi harapan baiknya. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, pagi hari ini topik Dhamma yang ingin Bante sampaikan berjudul tentang pintu kesejahteraan. Khotbah ini sebetulnya diambil dari bagian kitab suci, yakni bagian dari Khuddaka Nikaya, terkhusus dalam Jataka. Apa yang menjadi latar belakang dari khotbah ini? Berkenaan dengan anak seorang Brahmana yang kaya yang tinggal di kota Savatthi. Anak Brahmana ini usianya baru 7 tahun. Meskipun dia berusia 7 tahun, anak ini punya kecerdasan secara spiritual. Anak ini adalah anak dari Brahmana kaya di kota Savatthi. Kota Savatthi itu, ibu bapak, adalah kota di mana Guru Agung Sang Buddha itu banyak menggunakan waktu di sana. Kota Savatthi ini juga tempat berada para bijaksanawan seperti Anathapindika, seperti Ibu Wisaka, dan juga di situ banyak orang tercerahkan di kota Savatthi.
Dulu namanya Sawati, sekarang namanya Saraswati. Ya. Di situ juga ada wihara yang disebut dengan Jetawana Arana, Jetawana Arama, yang dipersembahkan oleh Anathapindika. Brahmana kaya ini punya anak laki-laki yang baru berusia 7 tahun. Dan anak ini bertanya kepada ayahnya. Apa pertanyaan yang disampaikan anak ini kepada ayahnya? Dia bertanya, "Ayah, apakah jalan yang menghantarkan menuju pintu kesejahteraan?" Ya, kalau dibandingkan dengan anak sekarang, umur 7 tahun tanyanya bukan seperti itu. Anak 7 tahun tidak mungkin kalau di zaman sekarang bertanya tentang pintu kesejahteraan. Anak 7 tahun sekarang aja yang punya anak, bangun pagi aja mesti didorong-dorong. Berangkat sekolah kalau tidak diantar, tidak berangkat. Jadi anak dari Brahmana kaya ini bertanya kepada ayahnya, apakah ayah jalan menuju pintu kesejahteraan? Dan ayahnya tidak bisa menjawab. Ayahnya tidak bisa menjawab. Kemudian ayahnya berpikir, pertanyaan ini akan saya sampaikan kepada siapa yang bisa menjelaskan kepada anak saya ini? Dan ayahnya berpikir, anak ini akan saya bawa kepada Sang Buddha. Brahmana bersama dengan anak ini, sebelum bertanya kepada Sang Buddha, membawa barang persembahan. Ya, seperti ya hal-hal yang sekiranya pantas untuk dipersembahkan. Setelah mempersembahkan itu, ayahnya menceritakan, Bante, anak saya ini bertanya kepada saya, tapi saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh anak saya. Dan Sang Buddha bertanya kepada ayahnya itu, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, Bante, apakah jalan menuju pintu kesejahteraan? Apa yang Sang Buddha respon? Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh anak ini. Jadi ternyata anak ini sudah pernah bertanya. Disitulah Sang Buddha menceritakan kisah ini di dalam Jataka 84 yang berjudul Atasa Dwara Jataka. Atha itu kesejahteraan. Atha itu artinya kesejahteraan. Kalau bahasa Pali menjadi arta. Dwara itu pintu. Jataka itu adalah kisah masa lampau kehidupan Bodhisatta. Jadi khotbah ini disampaikan oleh Sang Buddha berkenaan dengan apa? Kehidupan masa lampau. Jadi anak ini pernah bertanya kepada ayahnya. Dan ayahnya di situ tidak lain adalah Sang Buddha sendiri. Jadi kalau seandainya ibu bapak tanya ke Bante, Bante tidak bisa jawab begitu. Hanya Sang Buddha yang bisa tahu kalau orang ini dulu juga pernah bertanya. Dan saat itu Brahmana yang menjadi ayah dari anak itu adalah ya Sang Buddha sendiri. Tetapi karena kelahiran berulang-ulang, ya karena kelahiran berulang-ulang, apa yang dipelajari itu bisa lupa loh. Ya, bisa lupa. Jadi apa yang seseorang pernah pelajari itu bisa lupa karena apa? Kelahiran berulang-ulang. Apalagi kalau zaman sekarang ya, drama Korea lebih kencang ya. Drama Korea lebih kencang ya. Padahal pertanyaan itu sudah pernah Anda tanyakan mungkin di kehidupan sebelumnya. Contoh, apa Bante berbuat baik itu? Dulu Anda sudah tahu. Buktinya apa? Anda sekarang jadi manusia kok. Kalau orang bisa jadi manusia, dulunya pasti sudah tahu caranya berbuat baik. Betul enggak? Kalau enggak punya kebaikan, mana mungkin kita lahir jadi manusia. Tapi kenapa sebagian manusia lahir kembali jadi manusia tidak kenal kebaikan?
Itu dampak dari kelahiran kembali. Kelahiran kembali. Jadi lupa. Makanya Sang Buddha di dalam syair Dhammapada diingatkan kepada kita. Uti tenak pamajaya damang sucari tang cari. Dhamma cari sukang seti asming loke param hija. Bangun jangan lengah. Bagaimana Bante caranya supaya bangun dan tidak lengah? Mesti bertanya. Karena di dalam Culak Kamawibangga juga disebutkan. Pahala dari orang yang bertanya, dia akan menjadi orang yang bijak sana. Jadi kalau ibu bapak sering mengunjungi para biku, Anda boleh bertanya, kenapa? Ini membuat kita menjadi tidak lengah. Makanya kan ada apa ya? Mungkin peribahasa ya atau ungkapan ya. Malu bertanya, sesat di jalan. Sama juga dalam kehidupan ini. Kalau kita malu bertanya, kita tidak tahu apa itu kebajikan. Kita tidak tahu. Nah, di dalam pintu menuju kesejahteraan itu, Sang Buddha menguraikan ada 6 hal yang membawa pada kesejahteraan. Ada 6 hal. Ini boleh dicatat. Bante kan saya udah tua, udah nggak mikirin kesejahteraan. Jangan salah, kita masih lahir kembali. Nanti kalau Anda lahir kembali, Anda mulai lagi dari kecil lagi loh. Dan kalau ilmu ini sudah Anda ingat untuk bekal berikutnya. Meskipun dalam tanda kutip, kayaknya cocok untuk anak saya Bante. Ya bukan hanya anak saja, diri sendiri juga perlu juga. Apa yang pertama? Yang menjadi bagian penghantar seseorang menuju pintu kesejahteraan, di dalam bahasa Pali disebut Arugya Mice Paramang Labanca. Apa itu? Seseorang yang mengharapkan kesejahteraan, ia harus punya kesehatan. Karena kesehatan itu adalah paramanca labang, keuntungan terbesar. Jadi sebelum Anda meraih kesuksesan, baik kesuksesan spiritual, baik itu kesuksesan duniawi, syarat pertama Anda mesti sehat. Ya. Jadi ini tahun baru nih. Ya, Bante berpesan mesti jaga kesehatan, mesti sehat. Sehat ini ada 2. Sehat jasmani dan juga sehat batin. Ya, kayaknya orang itu sehat kok Bante. Dari mana tahu? Makannya banyak Bante. Nah, jadi kalau orang di masyarakat itu kalau dia makannya banyak, ya dia masih sehat. Ya, makanya sangat umum sekali kalau kita tengok orang sakit, pertanyaan yang keluar adalah gimana makannya? Oh, Bante makannya masih banyak. Ya, Bante juga jawab, kayaknya sehat ini. Taunya dari mana Bante? Lah itu makannya masih banyak. Tapi kalau sudah makan tidak mau, ya sudahlah. Jadi yang pertama ini, kesehatan mesti dijaga. Ya, Arugya Mice, Arugya plus Ica. Ya, keinginan untuk sehat. Ya. Jadi yang namanya Arugya Mice ini dari 2 kata, Arugya plus Ica. Ica itu keinginan. Ingin sehat nak? Tubuh kita ini sehat ini bukan kebetulan loh. Sehat itu juga hasil dari pengkondisian. Sehat jasmani juga bukan kebetulan. Sehat batin juga bukan kebetulan. Mesti diusahakan. Seringkali kalau orang sakit, jawaban sederhananya adalah, Bante kayaknya karma masa lampau saya banyak berbuat jahat ya Bante. Bukan semata-mata karma lampau. Kita yang sekarang ini mesti tetap mengkondisikan tetap sehat. Ini yang pertama. Ya, ada keinginan untuk sehat. Karena dikatakan juga dalam bahasa sosial sekarang, sehat itu mahal. Mahal atau murah? Mahal kalau sudah keburu sakit. Ya. Jadi kalau sudah keburu sakit apa-apa jadi mahal. Ya.
Saya kapan hari ngantar orang ke IGD, baru 3 jam, total 2,5 juta. Total 2,5 juta. Dalam hati saya, ini bisa nginep semalam di hotel bintang 5. Ini cuma 3 jam. Oh, memang benar yang namanya kesehatan itu mahal. Jadi ibu bapak yang sekarang ini Bante pesan, mesti jaga kesehatan. Ya, baik kesuksesan spiritual, baik kesuksesan duniawi, nomor 1 badannya mesti sehat. Nah, ini nomor 1. Ya. Setelah sehat, yang nomor 2 disebut di situ silanca. Silanca ini artinya berbudi luhur, punya sila yang baik. Jadi kalau kita mau mendapatkan kesejahteraan, kita mesti berbudi luhur. Kenapa? Kalau sampai kita melakukan keburukan satu saja, yaitu menipu. Ingat loh ya, dunia ini sempit loh. Ya, dunia ini sempit loh. Saya ketemu orang kemarin nih di rumah orang, baca parita keberkahan. Dia bilang, Bante ada salam dari Pak Harno. Pak Harno itu orang Depok. Baca paritanya di Palem. Ternyata yang hadir di tempat itu iparnya Pak Harno. Jadi kalau seandainya saya jahat sama Pak Harno misalnya, itu cerita kejahatan ini bisa ngerembet kemana-mana. Maka ibu bapak untuk mendapatkan kesejahteraan tolong punya budi pekerti yang luhur. Yang dalam bahasa Pali disebut dengan silanca. Jangan berpikir, Bante, saya akan berbuat jahat kan di sini. Di tempat lain mana dia tahu kalau saya jahat. Enak aja. Dunia ini sempit. Ya. Saya kapan hari pembinaan ke Amerika itu ketemunya orang Tangerang. Dan orang Tangerang itu masih saudaraan dengan Bante Jutaliko. Masih saudaraan dengan Bante Anando. Jadi kalau seandainya saya ada keliru dengan orang-orang ini, itu juga bergantung nasibku di sana juga. Ya. Jadi ibu bapak jangan berpikir, Bante kalau saya menipu di sini saya tidak akan ketahuan di tempat lain. Tidak begitu ibu bapak. Dunia ini sangat sempit. Ya. Makanya mesti dijaga yang kedua. Ini ada hubungannya dengan kesejahteraan. Ya, yaitu silanca. Punya budi pekerti, punya perilaku yang baik. Ya. Ini keberuntungan. Ini mesti diingat. Ya, dunia ini sempit. Apalagi sekarang dikit-dikit pakai kamera viral. Ya. Kalau Anda keliru kemudian Anda direkam orang, itu beritanya menyebar tuh. Makanya saya selalu dipesan hati-hati. Kenapa? Sekali direkam, makanya ibu bapak sudah di sekalian mesti diingat zaman sekarang itu bukan dari mulut ke mulut, tapi dari HP ke HP. Ya. Jadi kalau Anda berbuat keliru, berbuat salah, bukan hanya cerita dari mulut ke mulut, tapi bisa nyebar kemana-mana. Apalagi kalau itu cukup menghebohkan. Bayangkan kalau seandainya ada biku marah-marah di bandara, direkam. Kira-kira bagaimana? Viral loh. Itu jadi topik trending. Ya. Bayangkan misalnya, tapi belum ada cerita. Tapi semoga tidak ada ya. Ya. Belum ada cerita. Silanca. Ini pintu kesejahteraan. Orang yang punya budi pekerti, dia pasti, ya disebut dimanapun, punya nama yang baik. Ya, punya nama yang baik. Ya. Ini yang kedua, namanya silanca. Jadi yang pertama jaga kesehatan, yang kedua punya budi pekerti yang baik. Ya, budi pekerti yang baik ya, kalau dalam Pancasila Buddhis ya, menjalankan 5 latihan kemoralan itu budi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, Wudhanu matang. Wudhanu matang. Yang dalam bahasa Pali, Wudhanu matang itu artinya dia menerima nasihat dari orang bijaksana. Jadi dapat petuah dari orang bijaksana itu juga pintu kesejahteraan. Makanya di dalam Manggala Sutta juga disebut mengunjungi para petapa.
Itu juga bagian dari keberkahan. Kenapa? Karena kita mengunjungi para pertapa, di situ kita dapat nasihat-nasihat yang baik. Wudan mu'tamang. Jadi dapat nasihat. Ya. Pertemuan yang lalu kan saya sudah singgung tuh. Kalau kita mendapat nasihat dari orang lain, apa yang mesti kita ucapkan? Sadu, terima kasih. Jadi kalau ada orang yang menunjukkan kekeliruan kepada kita, jangan kemudian kita langsung tidak suka. Dalam Dhammapada dikatakan, kalau dalam perjalanan kehidupan kita, ada orang yang menunjukkan kekurangan kita, diibaratkan seperti orang yang menemukan harta karun yang tersembunyi. Jadi kalau ada orang kasih nasihat kepada kita, kita mesti mengucapkan sadu, terima kasih. Ya, bayangkan, ya, kalau Anda, ini mungkin nanti dah, setelah Cynthia mungkin udah mulai kawin, masa pemberkahan ya. Ya, bukan masa, ini saya ingat Miss Dewi ini bagian perkawinan ya. Nanti kalau selesai acara perkawinan, itu malam hari ada acara resepsi. Ya, mungkin ibu bapak sudah dandan, khususnya ibu-ibu sudah dandan. Mau malam mau pergi resepsi kan sudah dandan. Ya, sudah dandan. Sudah dandan, sudah make upan. Sebelum berangkat, tadi itu masak air. Didandang. Airnya pakai mendidih. Pada saat dia ngangkat dandang itu, yang namanya dandang itu kan kena hitam-hitam, namanya apa? Kalau dandang yang bukan gosong, sampingnya dandang warna hitam namanya apa? Angus. Bukan angus ya, apa ya? Langes kalau bahasa Jawa itu. Kemudian mau berangkat kondangan sudah make upan, waktu ngangkat ada gatal sedikit. Bayangkan kalau tidak ada orang kasih tahu, alangkah malunya. Datang ke kondangan, tidak ada yang kasih tahu, warna hitam nempel di sini, seret. Padahal warna hitam itu lazimnya itu di sini, seret. Ini di samping sini. Setelah foto-foto pulang ke rumah, dia mau membersihkan wajahnya. Dan dia lihat, kok ada hitam? Ini baru atau sekarang ya? Ternyata sudah dari tadi. Kira-kira malu enggak? Malu enggak? Malu. Kenapa? Karena awalnya tidak ada orang yang mau memberitahu. Karena kecenderungan dia adalah sukar dikasih tahu. Orang pada emang gua pikirin. Mau komen dia enggak berani. Ya, meskipun di sini sudah ada warna hitam. Maka kalau ada orang menunjukkan kekeliruan kepada kita, itu sesungguhnya keberkahan. Bukan hal yang memalukan. Kenapa? Satu keberuntungan kita masih bisa memperbaiki. Berapa banyak orang yang ditunjukkan kesalahannya, tetapi dia ngeyel. Susah untuk merubah diri. Ketika dia lahir kembali di alam menderita, apakah dia tidak malu? Apakah dia tidak malu kalau lahir di alam menderita? Ya malu. Kenapa? Karena kesempatan yang berharga untuk merubah diri tidak digunakan. Makanya yang ketiga itu disebut wuda mu'tang. Wuda mu'tang. Jadi seseorang itu menerima nasihat dari orang yang bijaksana. Makanya kalau nanti dalam keseharian nih, kasih nasihat. Mungkin mertuanya kasih nasihat. Mungkin orang tuanya kasih nasihat. Ya, mungkin temannya kasih petunjuk. Ya, Anda mesti mengucapkan terima kasih. Ya, termasuk kalau Anda kasih petunjuk saya juga mengucapkan terima kasih juga. Ya, tapi umumnya enggak ada yang kasih petunjuk saya. Ya, enggak enak lah, Bante kayaknya lebih tahu. Loh enggak, cermin itu ada di luar loh. Ya. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan pada diri saya, ya saya akan terima juga. Dan satu keberkahan bagi saya, kalau ada orang yang memberitahu kepada saya, ini keberkahan. Ya, ini yang ketiga, yang menghantarkan menuju pintu kesejahteraan, menerima nasihat yang baik. Ya, menerima nasihat yang baik. Kemudian yang keempat, yaitu sutanca. Sutanca itu artinya berpengetahuan.
Jadi seseorang itu bisa menuju pintu kesejahteraan, baik itu spiritual, baik itu duniawi. Dia harus terus bersemangat, ada keinginan untuk menambah pengetahuan. Ini sama seperti dalam Manggala Sutta. Bahu sancacak si panca. Punya pengetahuan luas dan juga keterampilan. Ada keinginan. Ya. Ilmu itu tidak akan masuk kalau Anda tidak ada keinginan untuk nambah ilmu. Tua itu pasti, tapi ilmu belum tentu pasti juga. Belum tentu yang tua pasti ilmunya banyak, belum tentu juga. Yang jelas kalau sudah tua, ubannya banyak, itu sudah jelas. Ya. Tapi tidak jelas bahwasanya belum tentu yang tua itu adalah ilmunya banyak juga. Kenapa? Karena untuk mendapatkan ilmu adalah saja keinginan. Ya. Baca buku sederhananya. Kalau tidak ada keinginan baca buku, apakah bisa terbaca bukunya? Kasih buku dari Bante. Nih Pak, souvenir tahun baru. Ini khotbah dari Sang Buddha, judulnya adalah Majjhima Nikaya. Ini baru jilid 1, isinya 10 doang. 10 aja, 10 suta. Makasih Bante. Dia bawa pulang. Setelah sampai rumah, dia letakkan di dekat altar, dan dia sembayangi pagi dan sore. Kira-kira ada ilmunya enggak? Enggak. Ya. Memang menghormat parita, suta, ya ini bagian dari Dhamma Cetiya, memang. Tetapi ilmu tidak akan bertambah kalau Anda tidak ada keinginan untuk membuka. Ini kekayaan spiritual. Ilmu spiritual Dhamma harus ada keinginan belajar. Termasuk juga keinginan duniawi. Ya. Anda mesti mau. Ini sebagian ini kan muda-muda nih. Biasanya kalau sudah lulus sekolah itu lulus semua. Jadi lulus itu sama dengan selesai pengertiannya. Jadi kalau sudah lulus tidak mau belajar, dianggap lulus sama dengan selesai. Jadi kalau sudah lulus sama dengan belajarnya selesai, itu yang keliru. Nah untuk apa Bante? Wong dosen sudah tidak tanya lagi kok. Betul begitu kan ya? Betul begitu enggak? Kalau sudah lulus sekolah, belajarnya selesai? Ketemu Bante bilangnya, ya enggak dong Bante. Belajar itu ya sepanjang umur. Tapi aslinya kuliahnya selesai, belajarnya juga selesai. Baru ketemu Bante bilangnya, ya enggak dong Bante. Belajar sepanjang umur. Ya ini saya sampaikan juga. Demi apa? Kesejahteraan. Bagaimana seseorang itu bisa eksis di tengah masyarakat kalau ilmunya terbatas? Apalagi kita di zaman sekarang yang saling, ya ibaratnya penduduknya kan banyak. Ya ibaratnya kan penduduknya banyak. Kalau penduduk banyak, kalau ilmunya kurang, ya lawang mau metik buah jambu aja, itu butuh pengetahuan dan keterampilan loh. Kalau pengetahuan Anda cuma pakai lempar, tahu kan metik buah jambu? Ya, kalau pengetahuannya terbatas, jambunya di atas, hanya mengadu keberuntungan. Yang benar bagaimana? Kalau jambunya di atas, kalau itu jambu milik orang, minta izin. Dan kalau sudah minta izin, supaya dapat jambu banyak, jangan lupa membawa galahnya. Jangan bawa batu. Kalau bawa batu lempar-lempar dapatnya cuma satu. Sudah dapat satu, sudah puas. Ilmunya cuma segitu, ilmu melempar. Dapatnya juga cuma sedikit. Ya. Ini contoh perumpamaannya. Ya, makanya ini kita-kita nih, hidup ini masih panjang nih. Kita ini hidupnya masih panjang loh. Ya, kalau umur 50 masih 30 tahun lagi loh. Kan 80 kan? Mau berapa nih? Kan 80 kan? Jadi kalau sekarang 50 masih 30 tahun lagi loh. Kalau sekarang umurnya 30 masih 50 tahun lagi loh. Kalau 50 tahun tidak punya ilmu, bayangkan. Bayangkan. Jadi ibu, bapak, saudara-saudara sekalian bisa bayangkan.
kalau kita tidak punya ilmu. Bayangkan. Ya. Makanya disebut di sini sutanca. Ya, sutanca, berpengetahuan, mau belajar. Ya, mau belajar. Ini yang keberapa nih? Keempat. Kemudian yang kelima disebut di situ adalah damanuwati. Damanuwati, ya, selain jaga kesehatan, punya budi yang luhur, dapat nasihat yang baik, punya pengetahuan yang luas. Yang kelima ini damanuwati itu adalah praktek-praktek kebajikan. Ya, praktek-praktek kebajikan. Ya, praktek-praktek kebajikan itu apa? Ya, pintu untuk berbuat baik itu ada 3. Melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan. Yang dalam bahasa umum bisa diturunkan menjadi dana, sila, samadhi. Ini adalah kebajikan. Ya. Dan kebajikan ini ibu bapak selain membawa kesejahteraan untuk hidup sekarang, kebajikan ini juga membawa pada kesejahteraan di kehidupan yang akan datang. Dana, sila, bawana. Ya. Ini selain membawa kesejahteraan hidup sekarang, ini juga kehidupan yang akan datang. Kan kita yakin pada hukum karma. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima. Jadi jangan sampai, oh Bante, syarat pertama saya sudah punya. Sehat Bante, perilaku saya juga baik. Saya juga sering dapat nasihat. Bahkan saya sampai mau mual kebanyakan. Ya, nasihat saya tidak kurang-kurang Bante. Saya ketemu orang tua kasih nasihat, ketemu ayah dikasih nasihat, ibu juga nasihat. Pengetahuan saya juga banyak loh Bante. Ingat, jangan sampai kita juga lupa, yaitu membuat kebajikan. Jangan sampai lupa. Ya. Dan setiap tahun ini kita diingatkan. Bahkan momen Sinjia juga diingatkan. Ya, kebajikan baik itu melalui berdana, ya, baik itu melalui ucapan, minimal ya Kyonghi lah. Ya, tutur kata yang baik, doa yang baik. Ya, ya, itu juga kebajikan juga. Selama diniatkan dengan niat yang baik juga. Nah, ini jadi keberkahan. Ya. Damanuwati. Ya, damanuwati punya kebajikan. Baik itu berdana. Ya, baik itu berdana. Baik itu jalankan sila, termasuk bawana. Ya. Kalau sekarang kita dalam tanda kutip Bante, saya masih ada kekurangan, inilah waktunya untuk membuat kebajikan. Ya, damanuwati. Yang lalu tercermin dari sekarang. Jadi kalau sekarang kita ada kurang-kurang, ya dimaklumilah. Mungkin dulu saya tidak dapat nasihat. Jadi lupa, alpa. Mau berbuat baik, tidak ingat, tidak dikasih tahu. Ya. Kenapa? Mungkin di kehidupan masa lampau, Anda sudah jadi orang pinter. Sehingga tidak ada berani nasihatin orang pinter loh. Ini cilakanya kalau terlalu pinter. Tidak beri nasihat, tidak ada yang berani. Bante tolong kasih nasihat ke dia. Tidak lah. Wong dikasih nasihat dia malah ceramain no. ya, jadi ibu bapak sekalian. Ini bahayanya. Kalau jangan sampai kita menjadi orang yang tidak ada orang mau nasihat. Ini bahaya. Bahaya. Jadi sebisa mungkin ada yang mau mengingatkan kita. Dan yang keenam, ini yang terakhir. Yang keenam disebut di situ adalah alinata. Alinata itu adalah mesti berjuang. Tidak boleh MALAS. MALA namanya noda, mala, noda. Ya, MALA itu namanya noda, mala. Jadi nanti ada noda, kalau tidak ada bahaya kan nirmala. Ya, jadi kalau nirmala itu tanpa noda. Kalau mala itu artinya noda. Kalau males itu nanti cilaka. Ya, jadi di dalam poin yang terakhir itu kita harus action. Jangan malas, dalam tanda kutip bahasa sekarang, jangan takut SUSAH. Apa itu? Susah.
Karena kita sudah punya asumsi di zaman sekarang itu takut susah. Ya, kerja dikit-dikit, Bante, gimana Bante ya kalau saya resign? Loh, kamu bukannya kerja baru 6 bulan? Nggak bahagia, Bante. Apalah artinya kerja kalau hati nggak bahagia? Sekarang ini tren-tren sekarang itu dikit-dikit resign dengan alasan apa? Hati tidak bahagia. Mana ada keberhasilan itu selalu bahagia? Saya lihat kelihatannya, mesti kan kita berjuang harus bahagia kan Bante? Kalau sudah sukses baru bahagia. Kan saya lihat Bante selalu bahagia. Kata siapa? Kata siapa? Bayangkan ibu bapak. Bayangkan nih. Ini bukan curhat ya. Bayangkan. Bayangkan. Untuk menuju kesejahteraan itu kita jangan takut menderita. Kita harus melewati kesusahan. Jangan dikit-dikit hati tidak bahagia, dikit-dikit resign. Nanti jadi biku, tidak bahagia, pulang. Setelah pulang, tidak bahagia, jadi biku lagi. Namanya usaha ini menuju kesejahteraan itu jangan takut susah. Bayangkan nih, kalau Anda jadi saya, bayangkan. Bayangkan. Hari Sabtu ini bukan curhat, ini ngomong apa adanya. Daripada Anda iri dengan saya, hari Sabtu ODM dari pagi sampai sore, selesai jam 5. Saya jam 6 sore itu berangkat lagi ke Gunung Sindur ceramah. Pulang-pulang jam 9. Baru tidur jam 10. Hari ini nyiapin materi untuk pagi ini. Anda cuma dengerin, bagus ya Bante. Bayangkan ibu bapak. Ini sebagai pesan bagi kita yang sekarang dikit-dikit jangan orientasinya kalau tidak bahagia tidak mau melakukan. Jangan berpikir demikian. Di sini disebutkan alinata. Kita mesti striving, berjuang. Jangan takut susah dan jangan berhenti gara-gara tidak bahagia. Bimbing meditasi memang bahagia. Memang bahagia. Aslinya ya tidak, tapi saya pengen sukses. Ya. Minimal saya berjuang untuk diri sendiri meninggalkan noda batin dan sekaligus ngajak Bapak Ibu. Ya, supaya ikut juga berjuang meninggalkan noda batin. Jadi kalau kita mau berhasil, kita harus melepaskan keterikatan. Ya. Ini jadi kalau sekarang yang sedang berusaha jangan takut susah dan jangan berhenti gara-gara tidak bahagia. Berbuat baik, menolong orang. Ya. Kadang-kadang ada orang nih. Tapi sebetulnya orangnya udah ngomong kepada saya, "Bante, tolong ini jangan dijadikan ceramah ya." Ya, dia cerita, saya tidak nyebut namanya. Ya, nanti dia komplain kepada saya. Ya, ini cerita, dia orang baik. Ya, dia orang baik. Karena dia orang baik, jadi dia itu banyak orang minta tolong kepada dia. Jadi kalau jadi orang baik itu banyak orang minta tolong. Sampai saking banyak yang minta tolong, dia kewalahan. Dan dia merasa tertekan. Muncul statement, apa ini saya jadi orang baik tapi tolol ya Bante ya? Jadi kesannya itu saya dimanfaatkan orang ya Bante. Enggak, saya bilang. Justru kalau kita sekarang banyak orang meminta manfaat kepada kita, berarti kita adalah orang yang berharga. Jadi kalau sekarang banyak orang meminta tolong kepada Anda, itu seperti halnya Anda adalah orang yang berharga. Bukan Anda dikerjain, bukan. Tapi itu menunjukkan bahwasanya Anda adalah orang yang berharga. Namanya barang berharga itu selalu dipakai. Kalau tidak berharga, disimpan. Ya, makanya apa-apa yang berharga itu dipakai. Kalau tidak berharga, ya tidak mau pakai juga. Loh ngapain mau tidak berharga? Ya. Jadi kalau seandainya ibu bapak nanti dalam tanda kutip banyak orang meminta tolong kepada Anda jangan tertekan. Memang menolong orang itu dalam tanda kutip memang harus ada kerelaan. Ya, kerelaan. Dan ingat,
Kalau kita banyak menolong, otomatis di mana-mana kita akan sejahtera. Ya, berbeda kalau menyolong. Ya, menyolong. Menyolong itu mencuri. Kalau orang mencuri boro-boro sejahtera. Di sana sulit, di situ sulit, bahkan baru datang aja udah dicurigai. Awas, awas dia datang. Awas, awas dipantau nih. Dia datang. Tuh bayangkan tuh. Jadi 6 hal inilah yang menjadi satu jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh anak yang berusia 7 tahun itu. Disebut di sini atasak duara pamuka caleti. Demikianlah 6 hal yang menghantarkan menuju pintu kesejahteraan. Ini bisa diketemukan di dalam Jataka 84. Nanti kalau seandainya itu dari mana Bante? Nanti kasih tahu nih. Jataka 84. Hanya sayangnya yang terjemahan bahasa Indonesia belum ada. Ya, belum ada. Ya, nanti kalau ketemu nanti, kalaupun ada nanti, ya historinya, latar belakangnya tidak tertulis semuanya. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwasanya suatu saat kita juga bisa lupa apa yang pernah kita pelajari. Maka satu kebiasaan yang baik yang patut kita bawa, kalau ada hal yang kurang ditahu, belum diketahui, tolong jangan malu untuk bertanya. Di sini di dalam bahasa Pali disebut arogya mice paramancak labang, silancak uda mutang sutancak, bamanuwati ca alinata ca, atasak duara pamuka caleti. Nah, ini dalam bahasa Palinya. Jadi ibu bapak 6 hal inilah yang bisa menghantarkan seseorang menuju depan pintu gerbang kesejahteraan. Keinginan untuk sehat, punya budi yang baik, dapat nasihat dari orang bijak, punya pengetahuan yang luas, memiliki kebajikan, dan juga berjuang. Tidak malas. Inilah yang ingin Bante sampaikan di pagi hari ini. Semoga 6 hal ini bisa diingat-ingat. Kalaupun lupa, ya nanti dibuka lagi YouTube-nya. Sebagai apa? Pedoman. Untuk apa? Untuk diri sendiri. Karena kehidupan kita masih panjang dan jauh. Masih banyak kebajikan yang kita butuhkan. Maka dari itu, dhamma-dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha inilah sebisa mungkin untuk kita praktekkan. Utitena pamajya, damang sucaritang cari, damacari sukang seti, asming loke param hicati. Bangun, jangan lengah. Tempuhlah kehidupan dengan benar. Siapapun yang menjalankan hidup dengan benar, ia akan berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Semoga Anda berbahagia, semoga keluarga Anda berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu.